hubungannya karo Sabdo Palono Genggong maksudnya anu ya. Pokoknya wong Islam itu diutang, nek wis 500 tahun ditagih itu nek Sabdo Palono Genggong karepe ya. Ya saiki wis kliwat gurung Sabdo Palono Genggong ku biyen tahun piro, terus 500 tahun berikutnya tahun piro. Hitungan yang pernah ada adalah 1978. Saiki wis kliwat. Wis meh suwe wis liwat meh setengah abad. Dan itu semua kan juga versi itu ya pokoknya biasa lah, itu kan wong kelangan kan macam-macam lah. Reaksi ini macam-macam. Nek aku itu bukan soal Islam dan non Islam, bukan soal Hindu Buddha terus manggil karo Islam. Itu harus kita bicarakan secara agak lebih khusus, soalnya ini berkaitan dengan orang-orang yang menganggap sama dengan anti khilafah, sama dengan ngeyel khilafah, sama dengan Sabdo Palono itu menjadi lembaga, menjadi apa ya, gumpalan di dalam dadanya, dan itu kalau disinggung menjadi apa namanya, jadi gak enak satu sama lain. Jadi saya kira saran saya adalah coba pelajari beneran Pak Sabdo Palono Genggong itu dipelajari beneran, karena Anda mempelajari Mojopahit peralihan menuju Demak itu saja versinya akeh. Aku di versi dhewe tapi ojo percaya karo aku. Golek dhewe terus golek ono resultan dari semua itu, komprehensinya bagaimana, titik yang paling masuk akal apa. Jadi aku tidak akan mempertahankan diri saya. Nek versiku api, nek versiku. Gitu loh. Dan tidak ada masalah dengan Sabdo Palono Genggong. Nyun sewu, ketika erupsi Merapi terakhir kan dianggap itulah titik tagihan utang Sabdo Palono Genggong, sehingga keraton sangat takut. Takon arek-arek Kiai Kanjeng, keraton sangat takut karena erupsinya laharnya akan sampai ke keraton pas 30 km dari puncak Merapi. Keratonnya ya rotok wedi, kiai-kiai ya wedi, ustad-ustad wedi, sampai aku ditelepon, "Cak, iki temenan ta gak?" Dan korbannya begitu banyak ya, dan saya melihat ada 193 penampungan evakuasi dari pengungsi yang masih penuh ya. Yang didatangi wartawan paling 1-2 yang dekat dengan bandara. Jadi sing wong sak Indonesia ngertine sing bandara iku, sing bandara Ngalor iku tok. Liyane kan sing ngerti. Padahal saya ngelihat sampai ke Mungkit, sampai ke Muntilan, sampai ke Magelang, sampai ke utara, sampai ke timur. Saya melihat semuanya dan saya tidak tega. Ketika saya ditelepon, iki temenan ta Cak, iki kate ngentekno Jogja iki Sabdo Palono Genggong ngono iku ya. Ternyata teman-teman Islam juga terteror juga oleh konsep itu. Padahal seharusnya mereka tidak usah terteror, wong itu bukan konsep Islam kan itu. Akhirnya ya wis gawe menang no arek-arek kabeh, aku ngejak Sabrang munggah. Sabrang tak jak munggah. Jadi jam 2 bengi aku ndek ndukur Merapi. Sak pencolotan tutup puncaknya ketika tengah-tengah erupsi. Dan itu sangat menakutkan sebenarnya. Jadi aku jane yo gak wani, dan aku gak kondo Mbak Via. Nek aku kondo Mbak Via yo gak oleh. Aku WA, aku cik ngobrol di angkringan aku. Padahal aku ndek ndukur Merapi karo Sabrang itu untuk diajar. Mergo ketika saya dep-depan karo ya wis pokoke ngono iku ya, Sabrang ngoyo. Ya apa arek ngoyo. Ngoyo digetak ngono Sabrang melayu. Ya wis, lah ya kono iku yo ngene pas sakral kok ngoyo iki lah ngono. Wajah Merapi itu seperti lembu dan macan. Jadi nek kok arani lembu iso, kok arani macan iso. Kalau Anda melihat video Kiai Kanjeng waktu evakuasi Mbah Marijan, itu ada awan yang berwajah campuran lembu dan macan. Karena memang fungsinya Merapi itu lembu dan macan. Di satu pihak dia kereng, di lain pihak dia menyuburkan. Itu fungsi Merapi. Makanya Mbah Marijan mengatakan, ojo ngomong nek Merapi meledos. Ngomong Merapi duwe gawe ngeterki rezeki nang kowe kabeh kan gitu, dan seterusnya. Nah saya naik, terus saya merasa negosiasi lah, sebenarnya negosiasi karo sapa ya gak ero aku jane. Pokoke aku munggah, aku atiku koyo ngono iku, terus aku ketemu macan gedene koyo ngono, koyo sapi turute, jane ya mek bayanganku lah, aja percaya karo aku. Tapi pokoknya aku mudhun yakin, terus uber-uberan karo wedhus gembel Brang. Eling. Kalau saya 10 menit tidak turun kena wis bet kayak Mbah Marijan. Mudun pos pertama istirahat ngopi titik melayu meneh bet kena. Besoknya iki entek kabeh Mas nggon sing tak liwati iki. Wis dadi abu semua.
Wah, nek aku mang telat tepak emang. Alhamdulillah Gusti Allah ngongkon cepet lah. Ya cepet iki. 10 menit sebelumnya saya sudah lari. Dan kita sudah bawa trail barang. Off-road, nek off-road kangelan ya kudu nggawe trail. Jadi ada beberapa teman dari SAR yang bawa trail untuk menyiapkan soporongku aku. Ya apa aku dipelayan nganggo trail. Saya yakin bahwa erupsi Merapi berakhir. Karena saya tadi sudah ngomong dan kelihatannya tidak ditolak. Gitu. Iki nek ngomong mitos akeh tapi saya nggak akan ngomongkan. Pokoknya lho rek mek innama amruhu idza arada syai'an ayakulahu kun fayakun, mek ngono tok. Kon duwe karep muga-muga padha karo pare Gusti Allah. Nek padha berarti kun fayakun, mek ngono tok. Jadi yang penting hatimu temenan. Ojo dicari fakta objektifnya. Wong kon nuntut model gak iso kok potret kok. Ya apa kayak jadi bukti material, gak iso nuntut jadi bukti material kan gitu, kecuali melalui saksi. Maka ketika pagi saya turun jam 4 pagi sampai di bawah, subuh kita di tempat mau coba syafaat dan aku ngumumkan kepada khalayak dan kita coba umumkan lewat media juga itu bahwa mulai hari ini bismillahirrahmanirrahim Merapi tidak erupsi lagi. Kalau nggak salah tanggal 8 November 2010. Lho ngono iku malaikat Gusti Allah gak tega karo aku. Walah Indonesia kadung ngumumno. Wis gak watuk meneh, gak meledos meneh. Sakno nek meledos meneh kok Indonesian gitu kan. Akhirnya gak meledos temenan Mas. Mulai tanggal 8 wis aman pisan. Itu bukan karena saya mandi. Gusti Allah gak tega karo aku. Walah wis kadung ngomong, kadung ngumumno, kok nek gak kedaden kok lak isin arek iku. Ngono lho. Dadi kok nek kepengin bojomu duwe motor ndonga. Ya Allah, kula niki kepengin ngibur bojo kula, cek mosok sepeda okrek. Ya duwe motor elek-elek ngono kan. Terus Gusti Allah suatu hari gak tega, oh alasakno wis kadung janjane bojone, kok gak duwe dhuwit gak tuku motor dikeki karo Gusti Allah ngono rek ya. Ngono ya carane ya. Carane ndonga ngono ya janjenono bojomu dik pokoke tak tamasakno sampean dik. Tak jak umroh sampean. Ngono ya. Kepethuk ndek Mekah. Maksudnya umroh berangkat dhewe-dhewe kepethuk ndek Mekah. Gak ngecak itu jenenge rek. Masyarakat melalui penggunanya. Jadi ini narkoba itu rekayasa luar biasa. Ya. Termasuk virus. Itu juga rekayasa luar biasa dan seterusnya. Termasuk perang antara farmasi atau chemistry melawan nikotin. Jadi urusan rokok itu bukan urusan kesehatan, itu urusan perang dagang. Itu. Oke, tak terusin. Perang media dan pemalsuan berita, memanipulasi media asing dengan cara mengajak kerjasama atau mengintimidasi wartawan atau memperoleh akses gelombang udara dari negara lain untuk memaksakan pandangan nasional negerinya. Andaikan wartawan menyadari ini, insya Allah mereka akan lebih arif di dalam memberitakan sesuatu. Perang teknologi, menciptakan perangkat standar untuk merebut kendali atau menguasai teknologi tertentu yang bisa dimanfaatkan pada masa damai maupun perang. Perang ekonomi, merebut kendali atas sumber daya alam yang langka dan mampu mengendalikan dan memanipulasi akses dan nilai pasarnya. Jadi Anda itu mau dirampok. Nomor 4, tadi kan pertama kobong, nomor 2 korporasi penghematan, nomor 3 pilkada, nomor 4 tunggangan internasional dalam perang sumber daya tadi. Indonesia akan bikin gerah negara-negara tetangga dan itu akan bisa menjadi masalah internasional sampai tingkat tertentu. Nanti Indonesia akan dituntut oleh Mahkamah Internasional kalau tidak bisa mengatasi Assad, dan kalau dituntut berarti dia akan didenda dan Indonesia tidak akan bisa membayar, maka Indonesia akan menjual aset-asetnya secara obral atau murah. Oh, dunia iki kejem, kok nojok gelo dhewe. Apa meneh mek soal kawin mutang padune kon yo gelem ngono. Itu wis sang aku bocane yo gelem kan ya. Cuman imanmu kuat, ngono ya. Pas kuat gitu. Perang psikologi, memaksakan kepentingan nasional dengan mendominasi persepsi negara lawan. Maksudnya nasional di sini nasional sebuah negara yang merekayasa ya. Memaksakan kepentingan nasional dengan mendominasi persepsi negara lawan tentang kekuatan dan kelemahannya. Perang jaringan,
berpetualang di dunia maya secara rahasia atau berlindung di balik identitas seseorang, melakukan perang maya yang tidak mungkin dilawan. Jadi teman-teman Facebooker, tolong dianalisis ini. Perang hukum internasional, bergabung dengan organisasi internasional atau multinasional dengan maksud mengendalikan kebijakan dan penafsiran aturan-aturan hukumnya. Makanya legalitas FIFA itu diperebutkan antara PSSI dengan PBSI. Maka sampai hari ini masih beku yang namanya PSSI. Ini tak ceritakan jadi detail iki. Kalau tak ceritani seneng kan mesti. Gak sida nonton bal-balan kan meneh. Alah ngene kurang ajar ngono. Tak kata ceritani cek kon cek duwe hiburan nonton bal-balan. Ini saya segera punya tamu di Jogja, orang-orang yang mengurusi itu. Kalau aku lah tutup wong bal-balan lah. Cuman sekadung maknya akhirnya dianggap saya bisa ikut handle urusan manusia, setan maupun jin. Kan kira-kira nomor gara-gara maknya. Perang lingkungan, menaklukkan dan melemahkan negara musuh dengan merusak atau mengubah lingkungan alamnya. Jelas ya? Jelas. Oke, jadi ada 12 macam teman-teman sekalian. Ini tolong dicari, saya kira ada juga kalau ada browsing apa segala macam. Tolong diperkaya. Artinya kita jangan mudah menjadi alat tunggangan dari perang-perang global internasional ini. Mereka Iran sangat kuat, Amerika tidak berani, Israel tidak berani, sapi turute. Yang harus kita pelajari, tidak berarti saya pro-Syiah loh ya. Kita itu kan belajar di surat Az-Zumar ada ya bahwa orang-orang yang mendapat hidayah Allah itu adalah orang-orang yang mendengar semua perkataan. Artinya mencari ilmu dari siapapun saja terus dipilih yang baik yang dia pakai. Artinya kalau mengutip Quraisy Shihab ya tidak masalah, mengutip Hitler nggak masalah, mengutip Abu Jahal nggak masalah. Emang nggak bisa kita belajar dari Abu Jahal? Aku kan ben tau pegatan. Terus aku mari ngono wong kuwi cik goblok ya aku dikon kei nasihat perkawinan. Lha ya apa sih arek? Amarga aku gak iso nolak. Akhirnya aku nasihatku sederhana, pokoke rek kon nek rabi aja kaya aku. Ngono ae aku. Lha gampang. Aku iki tahu pegatan, mergo aku salah lah manajemennya. Nah pokoknya kon angger kon gak kaya aku, insya Allah dunia akhirat wis enak toh. Nang maling iso sinau tagak, nang koruptor iso sinau pol. Lu kok nggak boleh apa kalau Anda belajar dari wah pohon pisang itu menurut gini wah ini kita dapat ilmu dari pohon pisang, terus kok sekarang dia nyembah pisang loh. Liyo gak tarik ya sinau tuh kok pisang loh rek menurut doa. Taek itu, yo kependem campur lemah, kudanan, terus mengendap di tanah 1000 tahun dadak dadi akeh. Dadi akeh. Oleh tagak sinau nang taek. Dari taek yang dadi akeh itu kita belajar di mata Allah dan di dalam hukum pecinta Allah tidak ada sampah. Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidak ada sampah. Sampah itu konsep kebudayaan. Tidak ada kotor. Kotor itu sesuatu yang tidak pada tempatnya. Ya toh? Wis saiki iki tak delei maman, tak dadi kotoran. Iki tak ngene dadi kotoran. Kon percaya aku ngene terus. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Percaya Pak? Jadi kotoran itu tidak ada, yang ada adalah sesuatu yang tidak pada tempatnya. Jadi tai itu tidak ada, tai itu berguna. Elek apik iku jenenge konsepmu ae. Bojomu cilik kon dukur. Kon ndak seimbang jari sapa gak seimbang. Dialektikane malah apik menek-menek iku. Pelengkang-pelengkungin lepas.
Nek bojo cilik ilang di stasiun liwat misor-misore selangkangane wong gampang. Nek bojomu pedit itu rezeki besar. Golek ndek sekaten. Dek, ku ketok dhuwur dhewe ae ketok. Pokoknya apa saja temukan baiknya gitu loh. Kalau Anda ingin menikmati hidup, temukan kebaikannya, maka Anda bersyukur dan Anda menikmati. Oke ya. Saya kembalikan ke Syiah tadi. Kepada Syiah kita juga bisa belajar, kepada PKI kita juga bisa belajar, dan itu sarannya Allah. Mendengarkan semua kata-kata yang baik, kemudian mendengarkan semua kata-kata, semua perkataan, kemudian mengambil yang baik untuk dilakukan. Ini cara mudah agar penghasilanmu bertumbuh tahun ini. Olimtrade. Bonus deposit sampai. Kemudian, itu kalau mempelajari Syiah. Sekarang mempelajari Arab. Pakai rumus di dia. Islam sama Arab itu tidak sama dan sebangun tuh. Ono sing Islam kudu Arab misalnya sholat 5 waktu. Gak usah nganggu coro Jawa alus. Gusti Kang Maha Agung. Kados ini kalau jembin, pokoknya mantep ini. Terus bahasa Indonesia kita model Tuhan yang Maha Besar dengan nama Allah yang Maha. Karena Indra gak ngono suarane, rotok cemeng, kalah karo aku. Soalnya dia gak ono. Oke, terus Islam sama Arab itu ada yang gaduh, ada yang tidak. Jadi tidak sama dan sebangun. Ngono ya, gampangan ya. Mergo lak SD itu awakmu sekolah itu. Tidak sama dan sebangun, lak paham. Nah, Islam dan Arab tidak sama dan sebangun. Arab dan Saudi tidak sama dan sebangun. Makanya belajar sejarah. Islam sama Arab, Arab sama Saudi. Beda. Sudah ada Arab sebelum ada Saudi. Itu sama dengan Zionis tidak sama Yahudi. Ojo benci Yahudi. Di Amerika itu tanya sama Jamal, kalau ada demo membela Islam tuh Yahudi turun semua, jenggoten gitu loh. Mereka belain Islam, Yahudi murni, Zionis lain masalah. Nah itu bagian dari Yahudi. Meskipun sekarang mulai diasumsikan itu bukan orang Yahudi beneran yang Zionis itu satu bangsa menyamar, satu kelompok yang menyamar jadi orang Yahudi dan seterusnya. Tapi itu soal lain. Jadi Islam dan Arab, Arab dan Saudi dan Badui itu tidak sama dan sebangun. Badui dan Quraisy tidak sama dan sebangun. Kalau Anda ingin melihat akar-akar masalah dan pemetaan politik yang ada sekarang, 5 hal ini coba Anda petakan. Itu oke. Terakhir, ini saya bawain sesuatu. Jadi gini, kira-kira kalau saya ngomong sekarang kan sudah globalisasi tuh. Globalisasi itu artinya apa yang di set up di Amerika bisa berlaku di Desa Menturo, betul nggak? Informasi yang Anda terima itu asal-usulnya sudah diolah sedemikian rupa supaya Anda menyangka ini adalah itu adalah ini, benar nggak? Nah, karena sudah global berarti Anda harus paham ada, tak baca aja, ada 12 bidang peperangan, 12 perang di muka bumi. Kalau Anda punya kecerdasan, Anda pokoknya iling-iling ini, nggak perlu di-share ya. Jadi misalnya yang paling awal misalnya perang finansial. Penjelasan singkatnya gini, suatu negara ditaklukkan tanpa pertumpahan darah dengan cara memasuki dan menjauhkan pasar perbankan dan saham dan memanipulasi nilai mata uang negara sasaran. Ini seruat gak karuan nih, dokter piro ini kalau anda mempelajari, anda ngerti dolar itu naik itu bukan karena Amerika kuat, tapi karena dunia terlalu percaya kepada dolar. Mergo kabeh wong ngarani iku ganteng, akhirnya disepakati iku ganteng, padahal bukan ganteng asli.
Jadi Amerika mencetak mata uang yang seharusnya itu sepadan dengan kekayaannya. Ini tidak dia nyetak-nyetak aja mulai tahun 2008. Karena apa? Karena dunia membutuhkannya. Salahmu dewe. Dolar menjadi berhala. Mergo kok araniku Tuhan, akhirnya berhala itu jadi Tuhan temenan di dalam pikiranmu. Akhirnya dalam pemetaan kuat dia. Tapi kuatnya tidak karena dirinya sendiri, kuatnya tidak karena dolarnya sendiri, tetapi karena anggapanmu terhadap dolar. Ku padha karo lukisan, Pak. Lukisan ku sing apik, sing ndi, sing elek, sing ndi ku gak jelas. Sing penting oleh ngiklanno. Ini garisnya ini menggambarkan komplikasi peradaban. Ini ada labirin-labirin dari karakter manusia yang bermacam-macam, yang berbeda antara timur dan barat. Waduh, ini 2 miliar harganya ini. Padahal mek ora gara-gara mek petik didelek kuno dikai cat ngono to ya. Nah, suatu hari teman-teman sekalian, khusus untuk ini, suatu hari kita akan kembali kepada sistem mata uang di zaman Rasulullah. Kita akan kembali ke sistem dinar. Karena sekarang pun sebagaimana tadi Haramain diurus tidak oleh umat Islam di seluruh dunia, seharusnya ada mata uang internasional yang menjadi penyeimbang dari semua mata-mata uang. Nah, peran mata uang internasional sekarang dipegang oleh dolar, sama dengan Ka'bah dan Nabawi dipegang oleh Saudi. Itu seharusnya ada bank sentral dunia. Sudah ada bank dunia, tapi dia tidak berperan sebagai, dia malah menjadi bawahannya dolar, kan gitu. Oke, Anda lebih ngerti lah, saya tidak mengerti. Saya kuliah ekonomi dulu karena yang terima cuma ekonomi. Aku melebu sastra gak diterima, itu akhirnya melebu ekonomi. Nomor 2, perang penyelundupan. Menyabot ekonomi negara pesaing dengan membanjiri pasarnya dengan barang ilegal dan mengacaukan ekonomi lokal dengan membanjiri pasarnya dengan barang bajakan. Perang budaya, mempengaruhi dengan budaya yang bisa terhadap negara yang menjadi sasaran dengan memasukkan pandangan budayanya sendiri. Misalnya ini, sekarang ada film animasi. Animasi itu bisa membawa ilmu pengetahuan, informasi mengenai bermacam-macam, bagus. Apa Upin Ipin, apa apapun. Tapi jangan lupa di situ juga ada yang ditimpakan kepada mentalitas dan moralitas kita. Jadi di film animasi itu kan tidak ada, kan ada itu kan gambar wong dengan gambar dan tidak ada proporsi, ya toh. Ono ndase gede gak ono awake. Ono ndase sakunu cangkeme sakunu, ono sing cangkeme ndek iringan, ono sepak ngono. Jadi anak-anak kita dibiasakan untuk menerima sesuatu yang tidak proporsional. Sehingga kalau suatu hari negaramu tidak proporsional, kamu tidak berontak. Karena kamu sudah terbiasa dengan improporsi. Itu. Tapi ini tak perpanjang ya. Banyak film saya telitian. Termasuk kenapa orang suka film animasi? Karena di situ opo iso moro-moro ono arek cilik telu nggawa pesawat tang planet. Jadi anak-anak kita dibiasakan untuk beranggapan bahwa hidup itu begitu mudahnya. Wis cukup anu lah, sapa iku sing cekus karo sing apa? Tom and Jerry itu aja kan sembarang iso wis. Sembarang iso. Sehingga anak-anak kita terbiasa untuk menganggap hidup itu begitu mudahnya, nggak ya apa-apa iso. Sehingga nanti ketika dia terbentur kenyataan, dia tidak punya daya juang. Dia tidak punya daya atau energi perubahan. Dia, nah itu meneh liyane ya akeh. Terakhir yang soal perang budaya. Sekarang kan banyak film animasi yang persis manusia. Ya toh, ya 3 dimensi, ya pokoknya persis, melakukannya ya persis, ngomongnya ya persis, tapi tetap gambar. Dan
Anda lebih suka nonton itu daripada nonton film manusia beneran. Itu untuk melatih Anda semua jangan percaya sama manusia. Jadi awakmu akhirnya gak percaya, anggar kita uang gak percaya. Sing bener iku sing wong-wongan. Akhirnya wong gak ono sing dipercaya. Wis ta nek kon gak percaya wis, iku kok diem-diem kon duwe naluri seperti itu. Termasuk nanti mungkin Cak Fuad bisa ikut menjelaskan. Sekarang itu yang berlaku itu ya Lata dan Uzza, karena kita ini kan belum didatangi Rasulullah, kan belum pernah kesini Rasulullah. Mudah-mudahan suatu hari Gusti Allah merubah takdirnya. Wis nek ngene carane tak tekakno nang Indonesia emat kon mat gitu. Wong nggih purun kula, mungkin biyen kula kepengin ndelok-ndelok ten Indonesia ini terus gendeng-gendeng wonge. Maksudnya kita itu mengalami dan sedang meyakini dan bergembira dengan Lata dan Uzza. Saya pernah mendengar tafsir Cak Fuad, Lata itu adalah idola dari masa silam. Ulama-ulama di zaman nabi-nabi sebelumnya, terutama Nabi Nuh, itu diinformasikan turun-temurun sehingga orang mengidolakan ulama-ulama itu, kemudian dipatungkan, itu Lata. Jadi ibarat kita itu ya mematungkan Gajah Mada, Pak Dirman, siapa meneh, Bung Karno, gitu-gitu ya, yang sudah mati, itu Lata. Kalau Uzza itu idola-idola khayalan, Naruto, Scooby-Doo, SpongeBob, Gatot-Kaca, yang khayalan. Dengan Lata dan Uzza yang diberlakukan secara nasional di media-media, yang Anda tidak mengerti bahwa itu Lata Uzza yang diiklankan, sebenarnya yang dimasukkan, di-brainwashkan ke otak Anda, maka Anda tidak akan percaya kepada orang yang baik yang ada sekarang. Tidak percaya Anda. Jadi tidak mungkin muncul tokoh di Indonesia, karena yang dipercaya adalah yang sudah mati sama yang dikhayalkan. Senek ono temenan gak dipercaya, gak mungkin mak iya kalau pamrih, gak mungkin. Mesti ku kate gawe revolusi meneh-meneh, mesti kate mbuya apa carane kok mesti kudeta. Tidak dipercaya. Kebaikan kayak apapun, sehingga saya pernah mengatakan gini, kamu tahu kenapa Iran itu kuat? Kenapa Syiah itu kuat? Secara militer, secara ekonomi, secara mental, ideologi semua kuat. Saya tidak berarti setuju mereka, tapi mereka kuat loh ya. Kenapa? Salah satunya menurut saya karena mereka berangkat dari empati kepada penderitaan Hasan dan Husain. Merasuk betul penderitaan itu sehingga mereka membangun hidupnya berdasarkan dalam tanda petik dendam itu. Gitu. Anda siap untuk semua berita ini? Ketika berita menggerakkan pasar, trader sejati Wong Maiyah dan orang Indonesia, kamu menghayati penderitaan siapa? Jawabmu sederhana, kula niki kajeng menghayati penderitaan sinten wong kula dhewe menderita. Gitu loh. Sebenarnya secara pribadi saya agak nagih-nagih juga lah, kamu itu tidak ngerti penderitaan saya. Kamu tahunya kan setelah saya nyugui makanan. Kamu tidak tahu bagaimana sengsaranya saya. Tidak usah dulu, sekarang pun kamu tidak pernah menghayati penderitaan saya. Kalau kamu menghayati penderitaan saya, sekarang Mak Iya misalnya menderita, wah Mak Iya tidak bisa berbuat apa-apa, tidak dianggap di Indonesia, di media massa tidak ada Mak Iya. Tidak, Mak Iya tidak. Lah rumah sama aku gak tah. Lah aku ki paling disisihkan di Indonesia. Gitu kan? Saya paling dibuang. Ya tapi kan aku gak tahu ngomong, aku begitu rene kan guyang-guyu tok kayak kan apa-apa. Arek-arek akhirnya semua Cak Nun ini baik-baik saja, seneng raimu kan karo nguriku kan. Gitu loh. Tapi saya ndak nagih beneran, itu cuma mancing aja. Kamu harus punya penghayatan terhadap penderitaan. Pilihlah siapa yang menderita itu sebagai keberangkatan daya juangmu. Kalau kamu gini, energi dari kebahagiaan itu hanya 1/10 dibanding energi dari penderitaan. Kau tak kandani ya, nek kono diutang akeh, kadek dicemberuti bojomu pisan, ya. Kon sik wedi karo gendruwo ta gak? Aku takon. Kon nek pas menderita temen sik wedi ta gak karo gendruwo, banaspati? Nek perlu kon aku tak nang kuburan endi, nek gampang pasti endi, banaspati endi?
gendruwo ndi wewe gomberen ndi rene kan ngono ta saking menderitane wis gak wedi apa-apa. Jadi energi yang lahir dari penderitaan itu 10 kali lipat dibanding energi dari kegembiraan atau kebahagiaan. Nah, jadi mulai hari ini Anda carilah orang yang menderita, hayati. Lho, ngono lho. Dadi begitu kan ndelok kancamu kok nglentu, iku ide ono. Gitu. Oke, saya persingkat. Tak waca doa. Perang obat terlarang, membanjiri dengan obat terlarang melalui pembatasan negara dan merusak moral masyarakat melalui penggunanya. Jadi ini narkoba itu rekayasa luar biasa, ya. Termasuk virus, itu juga rekayasa luar biasa dan seterusnya. Termasuk perang antara farmasi atau chemistry melawan nikotin. Jadi urusan rokok itu bukan urusan kesehatan, itu urusan perang dagang.